Music fade in and out. Assalamualaikum, saya Janet, temannya istrinya Jason, dan hari ini kita bakal ngebahas soal gimana sih cara bikin strategi konten Instagram untuk sebulan penuh? Amazing, yuk kita gaskan. Oke, sebelum kita terjun lebih dalam, kita intip dulu yuk peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih rencana konten itu penting banget. Terus, kita bongkar struktur 30 harinya. Lanjut, kita bedah detail per minggunya, lalu aku kasih beberapa tips biar makin jos. Dan yang terakhir, giliran kalian yang beraksi. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental dulu nih. Sebelum kita ngomongin ide-ide konten yang seru, kita harus jawab dulu. Kenapa sih harus repot-repot bikin rencana? Karena, teman-teman, ini adalah fondasi dari kesuksesan kita di Instagram. Setidaknya ada 3 alasan super penting. Yang pertama, konsistensi itu adalah kunci. Algoritma Instagram itu cinta banget sama akun yang rajin posting. Kedua, efisiensi. Dengan adanya rencana, nggak ada lagi tuh ceritanya kita bengong di depan layar, mikir, aduh, posting apa ya hari ini? Waktu dan energi kita jadi jauh lebih hemat. Dan yang ketiga, strategi kita jadi terukur. Kita jadi bisa lihat, oh konten yang ini disukai followers, yang itu kurang. Jadi kita bisa terus belajar dan berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya. Ini dia blueprint atau cetak biru yang bisa kalian contek langsung. Tujuannya apa? Supaya konten kalian selama sebulan itu bervariasi, menarik, dan nggak ngebosenin sama sekali. Strateginya simple banget. Kita pecah 1 bulan jadi 4 misi mingguan. Minggu pertama, kita jadi guru yang ngasih edukasi dan informasi. Minggu kedua, kita jadi host yang ngajak followers buat interaksi. Minggu ketiga, kita sentuh hati mereka dengan inspirasi dan cerita. Dan terakhir, di minggu keempat, kita tunjukkan sisi kita yang lebih santai dan personal. Kebayangkan serunya? Siap? Yuk kita zoom in ke 2 minggu pertama. Anggap aja ini adalah fase kita PDKT sama audiens. Fokus kita di sini adalah membangun kepercayaan dan mulai mancing-mancing interaksi atau engagement. Jadi, di minggu pertama ini, misi utama kita adalah menunjukkan kalau kita tuh emang ahli di bidang kita. Kita kasih mereka konten yang bermanfaat, yang bisa menjawab masalah, atau rasa penasaran mereka. Dengan begini, trust atau kepercayaan mereka ke kita bakal terbangun. Dan itu penting banget. Contohnya apa aja? Wah, banyak. Kalian bisa bikin reels tips singkat yang to the point, kayak 3 kesalahan fatal pakai sunscreen. Atau bikin karusel infografis yang enak dilihat dan gampang disimpan. Bisa juga bongkar mitos versus fakta yang sering bikin orang salah kaprah, atau kasih review jujur produk atau tools yang kalian pakai. Pokoknya fokusnya adalah memberi nilai. Lanjut ke minggu kedua. Setelah kita pamer otak di minggu pertama, sekarang saatnya kita ajak audiens buat ngobrol dan main bareng. Tujuannya jelas banget. Kita mau naikin engagement, kita mau mereka nggak cuma jadi penonton pasif, tapi juga aktif berpartisipasi. Caranya gampang banget dan seru. Coba deh bikin polling di stories. Siapa sih yang nggak suka ikutan polling? Atau adain giveaway kecil-kecilan. Dan yang paling powerful nih, repost konten buatan followers kalian atau yang biasa disebut UGC. Ini bikin mereka merasa dihargai banget loh. Atau yang paling simpel, tanya aja langsung ke mereka. Guys, minggu depan enaknya aku bahas apa ya? Oke, PDKT kita berhasil nih. Fondasi udah kokoh, interaksi udah mulai rame. Sekarang saatnya kita bawa hubungan ini ke level selanjutnya. 2 minggu terakhir ini fokus kita adalah membangun koneksi yang lebih dalam, lebih emosional, dan lebih personal. Di minggu ketiga ini, kita keluarin senjata pamungkas, cerita. Kenapa? Karena fakta itu bicara ke otak, tapi cerita itu bicara ke hati. Inilah cara terbaik untuk bikin audiens merasa punya ikatan emosional sama kita. Jangan ragu buat cerita. Ceritain gimana awal mula brand kamu berdiri, apa aja jatuh bangunnya, tantangan terberatnya, sampai pencapaian yang bikin kamu bangga. Percaya deh, cerita-cerita kayak gini yang bikin brand kamu terasa lebih manusiawi dan punya nyawa. Dan sampailah kita di minggu penutup. Anggap aja ini chill week kita. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sisi lain dari kita yang lebih ringan, lebih apa adanya, dan pastinya lebih relatable. Idenya apa aja? Coba deh kasih intip sedikit behind the scenes. Atau share morning routine kamu. Atau tatanan meja kerja kamu yang mungkin berantakan tapi estetik. Sesekali lempar meme yang lagi rame juga boleh banget. Asal nyambung ya. Atau pamerin kalau kamu lagi kolaborasi seru sama siapa. Itu juga keren.
Oke, blueprintnya udah lengkap dari minggu pertama sampai keempat. Eits, tapi jangan keburu-buru. Biar strategi kita makin nendang, kita perlu bumbu rahasianya. Ini dia beberapa tips cepat biar semuanya makin optimal. Ini dia 5 tipsnya. Pertama, pakai 10-15 hashtag yang super relevan biar postingan kita nyasar ke audiens yang tepat. Kedua, perhatikan jam posting terbaik, intip aja Instagram Insight kamu. Ketiga, jaga konsistensi brand voice atau gaya bahasa. Keempat, balas komen dan DM secepat mungkin. Ini nunjukin kalau kamu peduli. Dan terakhir, wajib banget analisis performa konten biar bulan depan bisa lebih baik lagi. Alright, kita udah kupas tuntas semuanya. Resepnya udah di tangan kalian, bahan-bahannya udah siap. Sekarang, giliran kalian yang jadi chefnya dan mengubah rencana ini jadi pertumbuhan yang nyata. Ingat ya, poin utamanya adalah dengan rencana sebulan ini, setiap postingan kamu itu punya misi. Nggak ada lagi postingan asal-asalan. Semuanya bertujuan, entah itu buat ngasih ilmu, bangun kedekatan, atau memancing interaksi. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih tantangan kecil nih. Dari semua ide yang udah kita bahas tadi, coba deh pilih satu aja yang paling bikin kamu semangat buat coba. Udah ketemu? Oke, sekarang langsung buka kalender kamu dan jadwalkan. Selamat mengeksekusi,